إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa ahibbai rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan kajian kitab Durarul Bahiyah kita, yang mana kita masih menjelaskan tentang masalah zakat. Ya, insyaallah ini pembahasan terakhir tentang zakat. Sudah ini kita masuk ke masalah puasa insyaallah. Nah, pada pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan tentang masarifuz zakah, asnaf, ya. Yang kita jelaskan bahwasanya asnaf orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Sudah kita jelaskan, ya. Al-faqir, ya, dari fuqara wal masakin, orang fakir, orang miskin, ya, kemudian amil, kemudian muallaf, ya, kemudian apalagi budak, ya, kemudian hutang, ya, fisabilillah dan ibnu sabil, ya. Jadi ada 8 golongan yang mana mereka berhak menerima zakat. Dan sudah kita jelaskan juga makna atau pengertian dari ke-8 asnaf ini, ya, wallahu a'lam bissawab. Dan pun kita sudah jelaskan juga bahwasanya ada orang-orang yang tidak berhak atau tidak boleh menerima zakat. Ya, di antaranya adalah ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Ya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim dan Bani Muttalib kata para ulama. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah kita masuk ke bab selanjutnya. Beliau katakan di sini bab shadaqatul fitri. Bab selanjutnya adalah tentang bab zakat fitri. Ya. Boleh disebut zakat fitri atau boleh disebut zakat fitrah, tidak masalah. Boleh dua-duanya, ya, terserah. Nah, meskipun yang lebih tepat sebenarnya kita katakan zakat fitri, ya, tapi yang lebih masyhur di negeri kita, lebih terkenal adalah zakat fitrah, ya Pak, ya. Nah, karena kalau dikatakan fitrah itu kurang tepat secara bahasa. Karena zakat fitri, jika makan zakat fitri, kenapa? Karena kita itu mengeluarkan zakat tersebut setelah kita berfitri. Fitri bahasa Arab itu maksudnya adalah berbuka, ya. Tatkala kita sebulan penuh sudah berpuasa, nah setelah itu kita lebaran Idul Fitri, nah kita membayar zakat fitri ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, beliau katakan di sini huwa sa'un minal qutil mu'tad an kulli fardin wal wujubu ala sayyidil 'abdi wa munfiqis saghiri wa nahwihi wa yakunu ikhrajuha qabla salatil 'idi wa man la yajidu ziyadatan ala quti yaumihi wa lailatihi fala fitrata alaihi wa masrifuha masrifuz zakah. Ya, di sini beliau jelaskan secara ringkas beberapa hukum yang berkaitan dengan zakat fitri. Beliau katakan langsung di sini huwa sa'un minal qut. Ya, kata beliau zakat fitri itu takarannya adalah 1 sa', ya, dari makanan pokok. Langsung beliau jelaskan di situ.
Tapi sebelumnya ada beberapa poin ya Bapak-bapak sekalian, ikhwan sekalian yang ingin saya jelaskan di sini sebelum kita membahas apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala ya. Ada beberapa poin yang tidak beliau jelaskan yang ana anggap penting untuk kita bahas juga sebagai tambahan ilmu ya. Yang pertama tentang hikmah. Ya, apa hikmah dari pensyariatan zakat fitri? Ya, dan harus kita ketahui Bapak-bapak sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya di dalam din Islam, agama Islam ini, kecuali pasti dia punya hikmah. Ya. Pasti setiap syariat Allah itu pasti punya hikmah. Tidak ada ketetapan Allah, hukum Allah yang tidak ada hikmahnya, enggak mungkin ada itu. Setiap ketentuan Allah, hukum Allah pasti ada hikmahnya. Ya, cuma yang jadi masalah sebagian amal ibadah syariat itu hikmahnya kita ketahui, sebagian lagi ada yang tidak kita ketahui. Ya. Nah, zakat ini hikmahnya dikasih tahu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan ya, di antara hikmah zakat fitri itu sebagaimana diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada sebagian syariat itu yang Allah kasih tahu, Rasulullah kasih tahu hikmahnya itu ini loh. Jadi kita tahu. Tapi ada ibadah-ibadah yang memang tidak dikasih tahu hikmahnya, maka kita tidak tahu. Ya, maka kita tidak mengetahuinya. Contoh, ya di antara syariat Islam yang kita ketahui bersama adalah syariat salat 5 waktu. Ya, kenapa kok salat itu 5 waktu? Ya, tentunya mungkin bisa saja kita katakan hikmahnya untuk memudahkan umat Islam, karena memang di awal-awal ketika Allah memerintahkan Rasulullah itu berapa waktu Pak salat kita? 50 ya. Tapi karena dinasihati oleh Nabi Musa, akhirnya Rasulullah minta keringanan. Jadilah 5. Ya, mungkin itu bisa kita carikan hikmahnya. Ya. Tapi berikutnya, ya dari salat 5 waktu ini tidak sama, Pak, jumlah rakaatnya. Ada yang 2 rakaat salat subuh, ada yang 3 rakaat salat maghrib, ada yang 4 rakaat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa salat maghrib 3 rakaat? Ya, kalau kita ditanya, kenapa salat maghrib 3 rakaat? Hikmahnya apa, Ustaz? Kira-kira apa kita jawabnya? Wallahu a'lam, ya, Allah yang maha tahu. Ya, kenapa kok maghrib 3, subuh 2, zuhur 4, ya, asar dan isya juga 4? Kenapa? Nggak tahu. Kenapa kok isya Ustaz sholatnya dijaharkan 2 rakaat? Kalau asar kok tidak? Kenapa? Wallahu a'lam. Ya, tidak ada penjelasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ulama sepakat seperti itulah. Dari zaman Nabi sampai kita sekarang cara sholatnya seperti itu, Pak. Tidak ada perubahan. Alhamdulillah, sepakat para ulama. Ya. Nah, cuma hikmahnya Allah alam tidak dijelaskan di dalam dalil-dalil yang ada. Ya, begitu juga syariat-syariat yang lainnya selalu pasti ada hikmahnya. Ya, cuma memang ada sebagian ibadah syariat yang kita tahu hikmahnya, ada sebagian yang kita tidak mengetahui hikmahnya. Akan tetapi kata para ulama, ya, meskipun kita nggak tahu apa hikmah di balik itu, ketahuilah, ya, ada hikmah yang paling besar dari pensyariatan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu agar kita mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taati Allah, itu sudah hikmah. Jadi kalau dikatakan kenapa salat subuh 2 rakaat? Ya karena hikmahnya agar kita taat. Apa yang sudah Allah tetapkan kita taati, jangan banyak tanya. Ya, apalagi memang tidak ada dalil menjelaskan tentang hikmahnya, jangan nanya, Pak. Karena di antara sebab banyaknya kesesatan yang muncul di tengah-tengah umat ini adalah karena banyak tanya. Dan ini perbuatan orang Yahudi. Banyak tanya ini perbuatan orang Yahudi. Kalau sudah jelas dalilnya dari Quran Sunnah, amalkan saja, enggak usah banyak tanya. Ya, tidak usah banyak tanya. Disuruh kita pelihara jenggot, amalkan, Pak. Yang punya jenggot dijaga, yang enggak punya jangan dipaksa. Ya, yang enggak punya jangan dipaksa, karena ada sebagian yang kadang-kadang memaksa, ya, dipakailah obat-obat obat penyubur, ya kan, pakai apa, pupuk urea mungkin, ya, supaya subur dia. Nah, itu nggak perlu. Ya, Anda tidak mengharamkan, tapi nggak perlu karena takutnya itu termasuk takalluf, menyulitkan diri sendiri. Ya, disuruh kita pakaian kita
di atas mata kaki, nggak perlu tanya hikmahnya kenapa. Ya, kalau jelas sudah amalkan saja. Kalau kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kalaupun nggak tahu, yang penting kita udah tahu. Yang harus kita jalankan ketika datang perintah Allah adalah sami'na wa ata'na, kita dengarkan dan kita taati. Nah, adapun zakat fitri, maka ini ada penjelasan hikmahnya, yaitu dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hadis yang hasan. Ibnu Abbas pernah mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan zakat fitri. Ya, untuk apa? Nah, disebutkan hikmahnya. Kata beliau, tuhratan lisaim minal lagwi warrafathi. Yang pertama di antara hikmah dari zakat fitri adalah, kata beliau, sebagai penyuci, ya, pembersih dosa. Ya, bagi siapa? Lisaim, bagi orang-orang yang berpuasa selama mereka berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ya, membersihkan mereka dari apa? Minal lagwi warrafathi, dari perbuatan yang sia-sia yang mereka lakukan selama bulan Ramadan. Karena memang kadang-kadang kita ini ya manusiawi, Pak, ya. Di bulan Ramadan meskipun kita tahu bulan yang mulia, banyak keutamaannya, diperintahkan kita untuk memperbanyak ketaatan, tapi namanya manusia pasti ya terjatuh kepada perbuatan 1, 2, 3 atau lebih dari itu yang tidak manfaat. Ya, pasti, Pak. Kadang-kadang ya di siang hari sudah berpuasa, alhamdulillah, ya. Di malam hari selesai tarawih, ngobrol dulu sama kawan, ya. Di siang hari bisa menahan lisan, ya, tidak gibah, tidak namimah, tidak membicarakan orang lain. Nah, ketemu kawan tarawih rame-rame, selesai tarawih ngobrol sebentar, ngomongin orang lain, jatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar ataupun tidak sadar. Dan dijelaskan oleh para ulama, dosa besar yang paling banyak dilakukan umat ini, ya, bahkan tidak terlepas darinya adalah orang-orang yang berilmu. Apa? Ghibah. Ya, ini dosa besar yang paling banyak dilakukan oleh umat ini. Ya, apalagi di zaman sekarang ini. Ya, dengan mudahnya mereka menggibahi saudara mereka. Yang lebih ajib lagi, orang jemaah biasa menggibahi ustadznya. Nah, ini yang lebih ajib lagi. Ikhwan, kalau ada perbedaan di antara ustadz, biarkan saja, itu urusan ustadz. Ya, yang menjadikan permasalahan itu agak jadi ribet itu kalau ikhwan ikut campur. Ya, tapi kalau sama ustadz, karena mereka punya ilmu, serahkan mereka. Kalaupun nanti mereka agak keras lah, taruhlah ya, nanti suatu saat kalau manhajnya sama, ketemu lagi, Pak, nggak usah kita pusingkan, pasti itu. Ya, cuma beda sudut pandang itu biasa. Imam Syafi'i kadang-kadang berdebat ya dengan sama ahlu sunnah itu sampai apa? Sampai kata beliau itu tahatta tatasaqat azrari, ya, azrari, sampai apa namanya kancing bajuku berjatuhan, berdebatnya luar biasa. Gimana Pak kita? Debat masalah ilmu, masalah agama ini ya, berdebat kadang-kadang sampai kancing beliau berjatuhan. Artinya memang keras debatnya itu. Ya, tapi setelah itu balik lagi, damai lagi, karena memang satu manhaj, karena memang satu akidah. Ya, berbeda kalau sama ahlul bid'ah, ya kan nggak akan ketemu gimana pun caranya. Ya, jadi memang ghibah ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama itu adalah satu dosa besar. Kita tahu bersama ya, dosa besar karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah ingin salah seorang di antara kalian memakan bangkai saudaranya, seperti memakan bangkai saudara kita? Dosa besar tentunya. Ya, dosa besar. Nah, para ulama sepakat ghibah itu dosa besar, ya. Nah, tapi banyak orang yang terjatuh kepadanya. Ya, wallahul musta'an, ya. Maka kita berusaha untuk mengurangi atau meninggalkan, ya, tentunya. Kalau belum bisa meninggalkan, kita mulai dari sekarang ya, untuk tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu, ya. Nah, kalau kita lakukan di bulan puasa, ini kan bisa membatalkan amal, ya. Akan tapi bisa dibersihkan dengan cara kita zakat fitri tadi. Bukan berarti nanti di bulan Ramadan sudah kan zakat fitri ini membersihkan apa? Dosa. Ya sudahlah, kita gibah dulu sebulan. Setelah itu baru nanti zakat fitri untuk membersihkan. Enggak seperti itu, Pak. Siapa yang jamin antum hidup sampai zakat fitri? Ya, enggak ada yang jamin. Di bulan Ramadan gibah, sudah niat zakat fitri, ya, belum mengeluarkan zakat fitri sudah mati duluan. Enggak jadi dibersihkan dosanya.
Ya, jadi jangan kita berangan-angan ya, kalau sudah melakukan kesalahan itu segera kita bertobat kepada Allah dan beristighfar, jangan nunggu-nunggu ya. Ini yang pertama, dari perbuatan sia-sia, warrafath, perbuatan buruk ya, kata-kata yang mungkin selama di bulan Ramadan tidak baik, itu dihapuskan dengan kita mengeluarkan zakat fitri. Yang kedua, hikmahnya kata Rasulullah, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Jadi ini diantara hikmah zakat fitri, selain membersihkan dosa kita yang mengeluarkannya, dia juga sebagai makanan ya, kita meringankan beban-beban saudara kita yang miskin, yang mungkin di bulan pada waktu Lebaran Idul Fitri mereka nggak punya makanan. Dengan kita kasih itu mereka memiliki makanan, bisa masak, alhamdulillah ya. Nah, jadi ini diantara hikmahnya, membantu saudara kita yang membutuhkan. Dan memang di dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk membantu saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ingat ikhwan, ini salah satu inti ajaran Islam, yaitu saling tolong menolong di antara kaum muslimin. Ya, meskipun disedihkan, sunnah yang satu ini kadang-kadang hampir kita lihat ya redup ya, bias seperti itu, hampir bisa dikatakan ya hilang. Nah, tolong menolong di antara kaum muslimin, khususnya pada orang-orang yang belum mengetahui ya bagaimana syariat Islam ini benar-benar menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong. Nah, kita yang kenal sunnah, yang sudah ngaji, yang sudah tahu hukumnya, kalau bisa jangan seperti itu, jangan cuek bapak-bapak sekalian dengan saudara kita yang membutuhkan ya, karena ada di antara saudara kita itu yang mereka tidak menampakkan kesulitan mereka ya. Nah, inilah yang harusnya kita bantu. Ada di antara ikhwan kita, saudara kita sama kaum muslimin, nggak harus ikhwan ya, saudara kita sama kaum muslimin, nggak harus yang sudah ngaji ya. Membantu orang muslim itu nggak harus yang satu akidah, satu manhaj ya. Selama dia muslim, meskipun dia ada penyelewengan, tetap kita bantu. Bahkan orang kafir pun ya kan dibolehkan untuk kita bantu selama dia bukan kafir harbi. Nah jadi ini kita harus hidupkan rasa kita ya peka. Nah, kadang-kadang sebagian kita ini nggak peka, saudara kita butuh tapi kita cuek-cuek saja. Jangan seperti itu ya. Butuh saudara kita, ada yang kadang-kadang dia tidak mau menampakkan karena malu ya, menjaga kemuliaan kesucian diri meskipun nggak mampu, tapi nggak bisa ngomong karena nggak kuat untuk ngomong karena malu dan seterusnya. Nah, kita bantu, kita peka, lihat oh ini membutuhkan, kasih Pak ya. Ikhwan sekalian, jangan segan-segan untuk memberi saudara kita sama kaum muslimin ya. Nah, jadi di antara hikmah zakat fitri itulah membantu saudara kita, memberikan makan kepada mereka di hari raya. Jangan sampai di hari raya mereka minta-minta. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini poin pertama tentang hikmah. Yang kedua, tentang hukumnya. Ya. Hukumnya. Apa hukum zakat fitri? Hukum zakat fitri itu adalah wajib, jelas. Ya. Hukum zakat fitri hukumnya adalah wajib. Tadi sudah kita sebutkan hadis Ibnu Abbas, beliau katakan Rasulullah mewajibkan. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri." Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir." Kepada siapa diwajibkannya? Ya, kepada setiap muslim. Jadi zakat fitri ini wajib Pak bagi setiap muslim ya. Tidak ada syarat lain kecuali muslim. Yang kedua ada dua ya. Yang kedua dia memiliki kelebihan sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani. Kelebihan makanan pada hari raya, pada malam hari raya dan hari rayanya. Nah, nggak ada syarat lain. Ya, tidak disyaratkan berakal, tidak disyaratkan dia baligh. Ya, bahkan Rasulullah katakan tadi apa? Wajib bagi hamba sahaya, budak saja wajib. Cuma yang membayarkannya siapa? Tuannya. Ya.
wajibnya bagi budaknya. Tapi kan harta dia kan dikuasai tuannya, maka tuannya yang mengeluarkan zakat tersebut untuk si budak tadi. Wal hurri, apalagi orang yang merdeka, jelas wajib, ya. Wadzakari wal untha, bagi laki-laki wajib, bagi perempuan juga wajib, ya. Bagi perempuan juga wajib. Wasaghiri, dan bagi anak kecil wajib. Jadi enggak disyaratkan mereka baligh. Anak kecil wajib. Cuma anak kecil yang tidak punya uang, tidak punya harta, itu Imam Syaukani. Wal kabir, dan orang yang besar, orang dewasa, itu dia bayar, ya, zakat fitri wajib atas dia. Yang dinamakan sudah dewasa itu tatkala dia sudah baligh. Di dalam Islam itu kalau sudah baligh, dia itu biasanya bisa nyari makan sendiri, nyari nafkah sendiri. Itu di dalam Islam. Ya, anak yang sudah baligh itu biasanya dia sudah bisa nyari nafkah sendiri, ya. Nah, tapi kalaupun dia belum bisa nyari nafkah sendiri, maka tetap orang tuanya yang memberikan nafkah. Ya, wallahu alam bisawab. Karena pendapat yang lebih kuat bahwasanya tidak ada batasan umur, ya, sampai berapa umur anak itu wajib dinafkahi oleh orang tua. Ya, memang hukum asalnya kalau dia sudah baligh dan bisa nyari makan sendiri, ya dia nanggung sendiri. Tapi kalau ada seorang anak meskipun dia sudah baligh tapi dia belum bisa nyari kerja sendiri, ya, dan ini banyak di zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin sedikit, ya, apalagi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu aib sekali. Ya, laki-laki yang sudah baligh masih nginduk kepada bapaknya, ya, masih dibawa ketiak orang tuanya, itu memalukan gitu. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman sekarang nggak malu-malu. Ya, jenggot udah panjang, ya, tapi masih gini tangannya sama ibu dan bapaknya. Malu, ikhwan. Ya, kerja, berusaha cari kerja kita itu. Ya, kalau sudah baligh, apalagi udah nikah. Apalagi sudah menikah. Ya, sudah nikah masih gini-gini sama orang tua, malu. Kalau bisa tuh antum yang ngasih. Ya, Ustaz susah nyari kerja sekarang, beri job. Ya, carilah, berusaha gimana, seperti itu. Ya, laki-laki itu yang mengatakan dalam pepatah Arab itu dikatakan apa? Ar-rajulu alladhina qala ha ana dha, wa laysa ar-rajulu alladhi qala ha ana abai, nah haula abai, seperti itulah kurang lebih, ya. Laki-laki sejati, ya, kata orang Arab itu adalah yang dia berani mengatakan ini saya, saya, bukan mengatakan tuh nenek moyang saya, itu bapak saya, bukan itu. Ya, cemen yang seperti itu. Laki-laki itu yang dia berusaha sendiri, ya, wallahu alam. Tapi tetap kalaupun memang dia nggak mampu, maka orang tua yang menafkahi dia, ya, wallahu a'lam. Jadi wajib bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan. Nanti akan kita jelaskan apa makna mampunya, ya, nanti kita baca perkataan Imam Syaukani, wallahu a'lam. Nah, jadi kita lanjut langsung ke kitab. Beliau katakan tadi apa? Huwa sa'un minal qut. Jadi zakat fitri itu takarannya. Nah, langsung beliau jelaskan takarannya di sini. Takarannya itu adalah 1 sa'. Sudah kita jelaskan 1 sa' itu berapa, Pak? 4 mud. 1 mud itu seperti ini. Ya, tangan kita gini kan. Nah, itu. Tapi ingat, bukan tangan semua orang. Tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh para ulama Rasulullah itu orang yang perawakannya sedang. Ya, sedang menurut orang Arab, bukan Indonesia. Ya, orang Arab. Pak, ya. Jadi enggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Orang Arab gimana sih yang sedang-sedangnya seperti itu. Nah, seperti itulah. Ya, dicoba. Nah, itu kurang lebih 4 kali ini. Itu namanya 1 sa'. Ya, Anda pernah ngajak ikhwan Pak Henry Dunan, atau Pak Henry Dunan, ya, besar kan, ya, Anda pikir ya dialah yang lebih mirip, ya, dengan orang Arab, ya, mungkin postur badannya. Anda suruh, ya, beliau ditakar itu kurang lebih 2,4 kilo, 2,4 kilo, tapi ini nggak memastikan, ya, kurang lebih seperti itu. Dan memang kan ulama berbeda pendapat, Pak, ya. Ada yang mengatakan 2,05, ada yang mengatakan 2,4, ada yang mengatakan 2,5, dan yang mengatakan 2,6 sampai 3 kilo, ya. Yang paling kecil ada yang menakar 2,05. Tidak ada yang cuma 2 kilo saja, tidak ada. 1 sok itu, ya, 4 kali tangan kita tadi, genggam dua tangan kita itu, ya. Yang paling banyak 3 kilo. Ya, itu khilafnya para ulama. Tidak ada yang lebih dari 3 kilo.
Ya. Nah, kalau kita konversikan ke kilogram. Adapun bentuk takaran di zaman Rasul itu 1 sok tadi 4 mud ini. Ya, tapi berbeda para ulama kalau dijadikan kilo. Wallahu alam, kalau mau ambil yang aman, yang selamat, kita ambil yang paling besar, 3 kilo, Pak. Ya, kalau dulu memang masyhurnya di Indonesia ini 2,5 kilo ya. Tapi kalau saya pribadi lebih menguatkan enaknya 3 kilo lah, lebih aman. Ya, 0,5 kilo apa sih susahnya ya kan, kita taruhlah memang yang benar 2,5, ya taruhnya itu sedekah sudah. Ya, dan itu lebih aman, dan ini yang dirajikan oleh Syekh bin Baz dan para ulama-ulama Lajnah Daimah dan sebagian ulama kita di Indonesia ya, di sebagian daerah MUI daerah itu memfatwakan bahwasanya memang 3 kilo. Ya 3 kilo. Kalau yang MUI pusat Anda nggak tahu, MUI pusat itu mungkin masih 2,5 mungkin ya. Tapi di sebagian daerah mereka sudah memfatwakan 3 kilo. Ya, dan memang itu pendapat yang lebih hati-hati ya. Nah, 3 kilo jadi takarannya dikeluarkan, ini afdolnya. Wallahu a'lam. Kemudian beliau katakan minal qutil mu'tad. Nah, jenisnya. Ya, 3 kilo apa sih? Kata beliau 3 kilo al-qutul mu'tad, makanan pokok ya yang ada di satu negeri, yang memang sudah terbiasa menjadi makanan pokok di satu negeri, satu wilayah. Ya. Nah, adapun yang disebutkan di dalam hadis itu ada beberapa makanan pokok seperti kurma. Kalau dalam hadis itu disebutkan kurma, Pak, 1 sok kurma. Ya. Kemudian 1 sok gandum. Ya. Kemudian 1 sok syair. Syair itu ya gandum juga. Cuma kualitasnya tidak seperti gandum yang bur itu. Wallahu alam. Ya. Nah, jadi satu sok. Nah, kenapa kata para ulama disebutkan ini? Nah, dikatakan oleh para ulama disebutkan makanan-makanan ini gandum tadi, kemudian kurma, karena itulah makanan pokok di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu ulama mengkiaskan, ya, ya, berarti setiap makanan pokok yang lain di satu wilayah maka dihukumi sama seperti itu. Ya, Allahu alam. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya, bahwasanya yang dikeluarkan itu makanan pokok. Dan ini pendapat ulama-ulama Malikiyah ya dan Syafi'iyah. Dan ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun sebagian ulama lain seperti mazhab Hambali, mereka mengatakan yang dikeluarkan zakat fitri itu yang ada penjelasannya dalam hadis saja. Berarti kurma sama gandum, ya. Yang enggak ada penjelasannya enggak boleh. Tapi kalau seperti ini ya di Indonesia ini ya kurang manfaat, Pak ya. Kalau dikasih kurma, kita lebih manfaat kalau dikasih beras seperti itu. Jadi yang dikasih adalah beras, makanan pokok. Ya, kalau di satu wilayah makanan pokok jagung, kasih jagung. Kalau gandum, kasih gandum. Intinya makanan pokok. Ya, dan rata-rata hampir di negara-negara dunia ini, Pak ya, makanan pokoknya itu sekarang rata-rata beras, Pak. Termasuk di Saudi Arabia sendiri. Ya, di Arab sendiri sekarang makanan pokok mereka itu bukan gandum lagi, beras. Ya, maka gandum itu sudah jadi cuma tambahan saja. Memang mereka itu makan nasinya cuma sekali biasanya, makan nasinya cuma sekali di sore hari menjelang asar. Itu Anda perhatikan benar itu ya. Menjelang asar baru makan, ngumpul-ngumpul, ya pakai nampan biasa cara mereka makan. Dulu juga di Palembang kita pernah ngundang syekh ya dari Arab di Zadul Ma'ad. Pun seperti itu makanya. Menjelang asar baru mereka makan nasi. Ya, nasi lauknya ya kambing ya. Biasanya itulah makannya. Enggak bosan pula mereka itu, Pak. Ya, kalau kita kan bosan ya. Rasanya juga hambar makanan mereka itu. Kalau antum coba dibandingkan masakan kita kan ada gulai ya kan, macam-macam. Kalau mereka biasa saja. Tapi makannya gitu-gitu aja. Biasanya 1 kali mereka makan. Tapi pasti ada nasi sehari. Ya, di pagi biasanya mereka makan cuma roti atau buah. Di malam juga seperti itu biasanya ya. Allahu a'lam. Tapi makanan pokok, nasi, beras 3 kg itu dikeluarkan makanan pokok. Ya, sekali lagi yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Jangan salah ya. Kalau makanan pokok kita adalah beras, maka kita keluarkan beras. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Dan mengatakan an kulli fardin wal wujub ala sayyidil abdi wa munfiqis saghiri wa nahwi. Jadi bagi setiap orang, kata beliau, wajib itu bagi setiap orang, tadi sudah kita jelaskan, setiap muslim.
Cuma kata beliau, kewajiban bagi hamba sahaya budak itu adalah bagi tuannya. Begitu pula anak kecil itu bagi orang yang menafkahinya. Dalam hal ini orang tuanya tentunya. Ya. Nah, dan semisalnya maksudnya misalnya seorang wanita, istri, ya, yang dia tidak bekerja dan dinafkahi oleh suaminya, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah suami. Ya, yang wajib mengeluarkan zakat seorang wanita yang sudah memiliki suami adalah suaminya. Karena wanita tatkala dia sudah menikah, kewajiban nafkahnya pindah dari bapak ke suaminya. Ini harus kita ketahui. Ya, maka dari itu wanita itu lebih harus taat kepada suaminya daripada orang tua. Ya, jadi beda urutannya. Kalau kita laki-laki, urutan orang yang harus kita taati adalah orang tua, ibu, ya, kemudian bapak kita taati, kita berbuat baik kepada mereka. Adapun seorang wanita, maka dia taat kepada suami dulu, baru kepada orang tua. Tapi ingat wahai para suami, jangan sampai kita menghalangi istri kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Betul, antum berhak untuk ditaati, ya, untuk diperlakukan dengan baik oleh istri antum. Tapi ingat, orang tuanya juga punya hak. Kalau istri kita mau pulang, ya, liburan misalnya ke tempat orang tuanya, kita anterin lah, ya, kita suruh dia juga berbakti kepada orang tuanya. Karena kita nanti juga punya anak perempuan. Yang kita punya anak perempuan, nanti anak perempuan kita akan menikah. Kalau kita menghalangi istri kita berbakti kepada orang tuanya, khawatirnya nanti anak kita yang wanita pun akan dihalangi suaminya berbakti kepada kita. Karena dalam Islam itu ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Karena balasan itu kadang-kadang biasanya sesuai dengan perbuatan, ya. Dan ini banyak terjadi waqi'. Nah, wallahu alam bis-shawab. Kemudian beliau katakan lagi, wa yakunu ikhrajuha qabla salatil Id. Ya, dan zakat fitri itu dikeluarkan, ditunaikan sebelum salat Id. Dan ini sepakat para ulama, ya. Jadi harus dikeluarkan sebelum salat Id. Idul Fitri, bukan Idul Adha, ya, Idul Fitri. Jadi sebelum salat Idul Fitri itu harus sudah dikeluarkan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruqutni. Ya, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Imamul Hakim, ya, dan para ulama lainnya termasuk Syekh Al-Albani. Rasulullah bersabda, "Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah." Barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum salat Id, fahiya zakatun maqbulah, maka itu adalah zakat yang diterima, yang makbul. Ya. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Tapi barang siapa yang menunaikan zakat fitri setelah salat Id, maka itu dianggap sedekah. Dianggap sedekah. Jadi gimana? Kalau dia nggak punya uzur, maka dia harus bertaubat. Ya, sengaja nantilah saya keluarkan setelah salat saja, berdosa, taubat kepada Allah. Tapi tetap harus dikeluarkan, Pak. Tetap harus dikeluarkan karena itu hak orang miskin. Ya. Bukan berarti tatkala sudah lewat waktunya, sudah kan cuma sedekah saja berarti sunnah, ya. Enggak, tetap wajib jatuhnya dan harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pahalanya pahala sedekah, bukan pahala zakat. Ya, cuma harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada uzur, lupa dan semisalnya, maka itu pun tetap harus dia keluarkan sebagai bentuk qada. Wallahu alam. Nah, ini waktu yang terakhirnya, Pak, ya. Adapun awalnya, nah, jadi kalau akhirnya sebelum salat Idul Fitri. Adapun awal waktu wajib, bukan awal waktu boleh mengeluarkan. Adapun awal waktu wajibnya, maka terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada khilaf, dua pendapat di situ. Ya, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan awal waktu wajibnya adalah inda ghurubi syams akhir yaumin Ramadan. Ya, ketika matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Ya, di hari terakhir. Bisa jadi hari ke-29, bisa jadi hari ke-30. Dan ini pendapat
ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Syafi'iyah dan Hambali. Nah, pendapat kedua mengatakan tulu'ul fajri, ya, tulu'ul fajri yauma al-id, yaitu ketika terbitnya fajar, terbit waktu subuh, ya, di hari Id, di hari Id. Nah, ketika adzan subuh di hari Id, nah itu awal waktu wajibnya. Ini pendapat kedua. Ini pendapat ulama-ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Ya, wallahu alam bissawab. Pendapat yang lebih kuat pendapat pertama. Ya, pendapat yang lebih kuat pendapat pertama. Kenapa? Karena zakat fitri dinamakan zakat fitri. Tadi kenapa? Ketika kita sudah berbuka, dan awal kita berbuka sudah nggak puasa lagi, itu ketika matahari terbenam di hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ini lebih tepat, ya. Nah, karena ada ini Pak ya, ada perbedaan nanti ketika ada orang yang meninggal setelah maghrib di hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ini buah dari perselisihan ulama ini. Kalau ada orang meninggal setelah waktu maghrib, azan maghrib, meninggal di hari terakhir bulan Ramadan tadi, kita katakan dia wajib bayar zakat atau tidak? Nah, azan, sudah azan, maka dia minum, mati. Ya, wajib atau tidak dikeluarkan zakat fitrinya? Tergantung kita merojikan pendapat yang mana. Kalau kita mengatakan pendapat yang roji adalah pendapat pertama, berarti wajib. Ya, karena ketika matahari terbenam dia masih hidup, kemudian baru meninggal. Tapi kalau kita mau mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua tadi, ketika terbitnya fajar di hari Id, berarti dia belum wajib. Kenapa? Ketika di waktu awal wajib dia belum hidup, dia sudah mati, maka enggak wajib. Itu buah khilafnya, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Tapi sudah kita katakan tadi pendapat yang roji ketika matahari terbenam. Artinya kalau ada orang meninggal, ya, setelah itu maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrinya. Tapi kalau meninggalnya di tengah-tengah bulan Ramadan atau di hari tanggal 28, belum wajib dia. Ya, Pak, ya, belum wajib. Itu intinya sebelum waktu wajibnya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ini awal waktu wajib. Adapun awal waktu bolehnya kita mengeluarkan zakat fitri, awal waktu bolehnya kita mengeluarkan zakat fitri itu adalah 1 atau 2 hari sebelum Lebaran. Sudah boleh dikeluarkan. Ya, sudah boleh dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum Lebaran. Ya, berdasarkan apa? Perbuatan para sahabat. Ya, sahabat dahulu seperti itu, Pak. 1 atau 2 hari sebelum Lebaran Idul Fitri mereka sudah mengeluarkan zakat fitrinya, dan Rasulullah mengiyakan, berarti boleh, ya. Nah, enggak masalah. Wallahu alam. Sebelum itu lagi boleh enggak mengeluarkan zakat fitri di awal-awal Ramadan? Kalau kita dulu, anak ingat itu waktu masih sekolah SD, ya, SMP, biasanya di sekolah ada disuruh keluarkan zakat. Ya, zakat fitri. Kita bayar kadang-kadang di pertengahan Ramadan. Sebagian sekolah kadang-kadang di awal Ramadan. Karena di akhir-akhir Ramadan kan libur biasanya, kan. Jadi sudah di awal atau di pertengahan Ramadan, sah enggak zakat kita? Wallahu a'lam bissawab. Ya, pendapat yang lebih kuat tidak. Ya, kenapa? Karena tadi di antara hikmah zakat fitri adalah agar orang fakir miskin itu di hari Lebaran memiliki makanan. Kalau antum kasih di pertengahan Ramadan, habis Lebaran nggak ada lagi tuh sisanya, nggak bersisa. Hilang hikmahnya tadi, Pak. Ya. Tapi Ustaz yang dulu-dulu gimana, udah telanjur? Biarlah, insya Allah nggak masalah. Karena memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu membolehkan kalau sudah masuk bulan Ramadan, di hari pertama Ramadan sudah boleh zakat fitri. Makanya ma'ruf di Indonesia seperti itu. Ya, tapi pendapat yang lebih kuat nggak boleh. Ya, pendapat yang lebih kuat tidak diperbolehkan. Itu pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Malik dekat dengan pendapat ini. Yang lebih hebat lagi Imam Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah mengatakan dari bulan pertama di tahun itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitri. Misalnya, ya, Lebaran 1443 sekarang, ya. Ya, Pak, ya. 1443, ya. Nah, sudah boleh harusnya di bulan Muharram kemarin.
Untuk kita bayar untuk di bulan Syawal itu sudah boleh. Nanti pendapat yang tidak berlandaskan dalil, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ini 1 atau 2 hari ya sebelum Lebaran itu sudah diperbolehkan untuk kita keluarkan. Itu waktu bolehnya, awal waktu wajibnya tadi matahari terbenam, terakhirnya sebelum salat Id, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa man la yajid ziyadatan ala quti yaumihi wa lailatihi fala fitrata alaihi. Barang siapa yang tidak memiliki kelebihan apa? Makanan pokok. Kapan? Pada hari raya Idul Fitri dan pada malam harinya. Ya, pas-pasan. Dia lihat malam hari raya berasnya tinggal 5 kilo. Tinggal 5 kilo. Dia, istrinya, anak 2. Ya, tinggal 5 kilo, enggak cukup. Dia, istrinya, anak 2. 4 kali 3 berapa? 12. Ini cuma 5 kilo. Ya. Cuma 5 kilo, enggak cukup. Enggak memiliki kelebihan untuk dia keluarkan. Apa kata beliau? Fala fitrata alaihi. Maka tidak ada kewajiban bagi dia. Maksudnya kewajiban bagi yang lebih tadi, ya. Tapi kalau lebih untuk diri dia masih ada dan keluarganya, silakan. 5 kilo lebih gak untuk keluarga, masih lebih besar, lebih bisa sekian kilo, ya. Dia keluarkan untuk diri dia saja misalnya. Kalau nggak bisa untuk orang lain. Kalaupun memang nggak cukup untuk keluarganya, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengeluarkan zakat tersebut. Ya, intinya yang dia tidak memiliki kelebihan untuk dia makan di malam hari raya dan di hari raya. Ya, ini tidak ada kewajiban zakat fitri. Dan orang seperti ini, ya, ana rasa sangat langka sekarang. Ya, Pak, ya, hampir rata-rata semiskin-miskinnya orang, insya Allah masih ada kelebihan biasanya. Sangat sedikit sekali yang nggak punya kelebihan, sedikit. Meskipun ada mungkin, ya, tapi sedikit sekali, ya. Wallahu a'lam. Nah, inilah maksud yang kita katakan tadi, mampu tadi, ya. Yang mampu mengeluarkan zakat fitri adalah yang dia memiliki kelebihan makanan pokok pada malam hari raya dan di hari raya. Itu makna mampu di dalam zakat fitri. Beda dengan makna mampu di zakat mal, ya. Nah, itu beda lagi, kan ada nisabnya. Kalau zakat fitri ini makna dari kemampuannya, ya. Wallahu alam. Dalilnya apa? Dalilnya kalau dia tidak memiliki kelebihan, maka dia itu orang yang berhak menerima zakat, bukan wajib mengeluarkan zakat. Ya, kalau memang dia nggak punya kemampuan, berarti dia itu orang yang berhak menerima, bukan yang wajib mengeluarkan. Ya, ditambah lagi Rasulullah pun pernah mengisyaratkan hal tersebut. Rasulullah melarang kita untuk meminta-minta. Kalau kita punya kecukupan, ditanya oleh para sahabat, yang batasan kecukupan itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antum bisa kenyang 1 hari 1 malam, itu cukup. Itu nggak boleh minta-minta. Kalau antum bisa makan untuk malam ini dan besok, itu sudah cukup, nggak boleh minta-minta. Tuh, ya. Jadi luar biasa orang yang minta-minta sekarang itu haram, itu nggak boleh. Kalau mereka makannya bisa 1 bulan lagi, ya, bahkan sebagian pengemis itu memiliki apa? Harta. Ya, kalau di Jabodetabek itu pengemisnya dari Jawa, ya kan? Nah, mereka ngemis di Jakarta, di Jawa rumah mereka punya apa, di kampung mereka punya rumah, punya motor, ya, luar biasa, ya. Ini ngemisnya jadi profesi. Ini haram, nggak boleh, Pak, ya. Tidak diperbolehkan. Kalau kita punya makanan 1 hari 1 malam saja, itu nggak boleh ngemis. Apalagi lebih dari itu, ya. Wallahu a'lam. Kemudian beliau katakan lagi di sini, wa masrifuha masrifuz zakah, ya. Dan masrifnya, mustahiknya orang yang berhak menerima zakat fitri ini, kata beliau, adalah sama seperti zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitri ini orang yang berhak menerimanya itu sama seperti zakat mal. Sudah kita jelaskan, zakat mal itu ada berapa asnaf? 8. Berarti zakat fitri pun sama. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur ulama. Ya, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Adapun Imam Malik, mazhab Malikiyah, mereka berpendapat bahwasanya zakat fitri itu untuk fakir miskin saja. Untuk fakir miskin saja, kata Imam Malik, dia mazhab Maliki dan sebagian ulama mazhab Hambali. Iya, tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala, bahwasanya orang yang berhak menerima zakat fitri itu sama
seperti orang yang berhak menerima zakat mal. Jadi fakir boleh, miskin boleh, amil boleh, muallaf pun boleh. 8 orang tersebut boleh menerima zakat fitri. Tapi ingat, yang dinamakan amil bukan panitia yang ada di masjid. Pak ya, ingat Pak ya. Ya, di sini ada panitia zakat nggak di Anwar ini? Ada pengurusnya. Jangan ngambil kalau nggak termasuk dari yang lain. Kita nggak fakir, nggak miskin. Ya cuma gara-gara berpendapat kita ambil, nggak boleh kalau alasannya itu. Tapi kalau alasannya memang kita butuh, termasuk golongan fakir atau miskin, sudah kita jelaskan apa makna fakir dan miskin pada pertemuan lalu, maka silakan diambil. Tapi kalau alasannya amil, bukan Pak. Panitia zakat di masjid bukan amil. Paham ya? Yang sangat menyedihkan lagi, di sebagian masjid itu mereka sudah mengatakan diri mereka amil dan mereka mendapat jatah paling banyak. Nah ini ya, beras ada 500 kilo ya, apa namanya, pengurusnya itu ada 5 orang, dibagi mereka dapat 50 kilo satu orang ya, sisanya baru dikasih ke yang lain. Subhanallah ya. Ada zakat mal juga nanti diamplopin. Masya Allah, terkumpul zakat mal 5 juta ya, mereka bagi 500.000 sewang, sisanya orang dikasih 50.000. Ini kebangetan seperti ini ya. Hati-hati, haram harta seperti itu Pak ya. Kita kabarkan kepada mereka ya. Cuma ngabarkannya pelan-pelan saja karena ini masalah duit. Nasihati masalah duit ini agak berat ya. Kalau sudah masalah duit dinasihati, orang sulit untuk menerima, kecuali yang benar-benar tulus ingin mendapatkan kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Nah, selesai penjelasan beliau, tapi ada satu poin lagi yang penting juga, pertanyaan ya. Apa hukumnya mengeluarkan zakat fitri pakai duit? Nah, tadi sudah kita jelaskan, yang dikeluarkan itu adalah 3 kilo makanan pokok. Sekarang boleh nggak mengeluarkan zakat fitri dengan uang? Boleh atau tidak? Boleh kalau dia makanan pokok. Kalau ada orang makannya duit, silakan ya, 3 kilo duit. Nah, tapi kalau dia nggak pernah makan duit misalnya, ya maka nggak boleh ya, tidak diperbolehkan mengeluarkan pakai duit. Itu hukum asalnya, kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat ya. Mungkin nggak darurat, mungkin. Contohnya gimana? Contohnya kita lupa. Ini contoh dimisalkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman ya. Anda pernah baca tulisan beliau atau dengar ceramah beliau, lupa ya. Beliau katakan di antara bentuk darurat adalah ketika kita lupa bayar zakat fitri. Kemudian kita di pagi hari raya Idul Fitri kita keluar untuk sholat. Sesampainya di lapangan belum sholat, ya Allah, lupa bayar zakat fitri ya. Pulang ke rumah ngambil beras, orang sudah sholat selesai, cukup, mungkin lebih. Lihat ada orang miskin, Pak sini Pak, zakat fitri. Daripada kita ke rumah darurat, tidak ada hajat yang benar-benar mendesak, maka hukum asalnya tidak boleh pakai duit. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah ada duit gak Pak? Ada dinar dan ada dirham. Tapi kenapa Rasulullah tidak mengeluarkan duit? Ya karena memang itulah aturannya. Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Jadi orang yang bayar zakat fitri dengan duit tertolak karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali darurat. Maka dikecualikan karena ada kaidah yang mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Dengan adanya darurat, hal yang tadinya enggak boleh jadi boleh. Wallahu alam. Terakhir di sini ya, kata beliau sebelum fikih puasa ada poin terakhir beliau katakan, yaitu kitabul khumus. Ya, kitabul khumus yaitu tentang masalah khumus. Khumus itu apa Pak? Khumus itu artinya 1/5. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ada harta-harta yang itu wajib dikeluarkan 1/5-nya. Bukan zakat tanaman, bukan, itu sudah berlalu. Memang itu 1/5 juga Pak ya, atau 1/10 ya. Adapun yang 1/5 di sini maksudnya apa kata beliau? Beliau katakan sini, yajibu fi ma yughnamu fil qitali
wa fir rikazi wa la yajibu fi ma'ada dzalika. Nah, 1/5 ini, khumus ini itu wajib pada dua jenis harta. Yang pertama, harta ghanimah. Yang pertama, harta ghanimah. Apa itu ghanimah, Pak? Rampasan perang. Ya, kalau kita bersama pemimpin kaum muslimin, negara kita berperang, berhasil menang, mengambil harta rampasan perang dari musuh, sebelum dibagi kepada yang ikut berperang, para mujahidin, itu disisihkan dulu 1/5-nya. Ya, disisihkan dulu 1/5-nya, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Siapa saja? Itu diterangkan oleh Allah dalam, silakan baca Al-Anfal ayat 41. Ya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumurba. Ya, untuk karib kerabat, dzil qurba. Nah, kemudian apalagi wal yatama, orang-orang yatim. Ya, kemudian orang-orang miskin dan ibnu sabil. Nah, dibagi kepada mereka 1/5 itu. Dibagi kepada yang tadi sudah disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 41, ya. Nah, kemudian warikaz dan rikaz. Jadi 1/5 itu pertama rampasan perang. Yang kedua adalah rikaz. Apa itu rikaz? Insyaallah kita jelaskan sedikit tentang rikaz ya setelah azan Isya. Silakan azan dulu. Oleh yang dikubur oleh orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, ya, atau yang sering kita katakan dengan harta karun, ya. Jadi setiap harta orang sebelum Islam datang, ya. Kalau harta yang terkubur setelah datangnya Islam, maka itu bukan harta karun, itu harta kaum muslimin. Harus dicari siapa pemiliknya. Ya, kalau nggak ada maka pulangnya itu ke Baitul Mal, harusnya Baitul Mal. Cuma kalau nggak ada Baitul Mal ini agak bingung, ya. Nah, adapun rikaz itu adalah dia barang yang dikubur oleh orang-orang jahiliyah sebelum adanya Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang lebih kuat. Sebagian ulama ada yang lebih meluaskan lagi maknanya. Rikaz itu yang pertama tadi harta karun, yang kedua adalah setiap barang tambang. Setiap barang tambang itu termasuk rikaz. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Nambang apa? Ada zakatnya. Kecuali emas perak, maka itu zakat emas perak, ya. Ya, keluarnya bukan 1/5 tapi dikeluarkan 2,5% sesuai dengan nisabnya. Ya, ada nisabnya, ada haulnya. Ada barang tambang selain emas dan perak, logam-logam, misalnya besi, ya, apalagi Pak, timah, batu bara, barang tambang lah, ya, yang tertimbun di dalam tanah itu ada dikeluarkan 1/5. 1/5 itu 20%, ya, 1/5 itu 20%, ya. Nah, benar ya, 1/5. Nah, 1/5 dari 20%. Taib. Ini sebagian lama, tapi pendapat yang lebih kuat pendapat yang pertama, ya, pendapat yang pertama itu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan banyak ulama lughah, ulama bahasa yang merujukan pendapat ini, bahwasanya yang dinamakan rikaz itu hanya harta karun saja, ya, harta timbunan orang-orang jahiliyah. Gimana kita bisa tahu ini orang harta jahiliyah atau bukan? Dari tanda-tandanya, Pak. Ya, lihat, oh ini nggak ada tulisan Islam Arab, yang nggak ada, berarti dia jahiliyah, ya. Atau dia ada tulisan ini Fir'aun atau apalah, raja-raja yang ya, sebelum Islam, seperti itu, ada tanda-tandanya, berarti itu jahiliyah. Maka itu kalau ketemu yang seperti itu, kita keluarkan khumusnya, ya, 1/5-nya, Pak, dikeluarkan, dan tidak ada nisabnya, berapapun dapatnya, baik banyak ataupun sedikit. Beda dengan zakat, ada nisab, ada haul. Ini nggak ada. Ketika sudah ketemu dikeluarkan, mau dikit mau banyak
Ya, ketika ketemu tidak harus nunggu dan tidak ya, bukan nunggu 1 tahun, tidak, langsung dikeluarkan seperti itu ya. Wallahu a'lam. Nah, dan dikeluarkan kepada orang yang kita sebutkan tadi, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 41 tadi ya. Ke jalan Allah, kemaslahatan umat kaum muslimin, lillah war rasul, itu maksudnya kemaslahatan kaum muslimin kepada orang yatim, orang miskin ya, ibnu sabil, dikasihkan kepada mereka. Wallahu alam bissawab. Ini yang berkaitan dengan masalah rikaz atau harta karun tadi. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai sini bisa kita jelaskan tentang masalah, selesai masalah fikih zakat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke fikih as-siyam ya, puasa. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam. Kalau menerima zakat ada berupa uang, tapi belum waktu masuk darurat. Masuk belum darurat. Ya kalau kita sudah tahu hukumnya sekarang, maka nggak boleh. Ya nggak boleh, karena itu nggak sah ya. Kalau kita sampaikan saja, Pak, ini apa? Katanya zakat fitri, nggak sah Pak. Kita katakan nggak sah Pak. Ya, masih dikasihnya. Memang kalau dia maksa ambil saja, tapi itu untuk dia sedekah. Tapi harus kita jelaskan bahwasanya itu tidak sah. Kalau dia kasih maka seperti itu ya. Tapi nilainya sedekah, sampaikan kepada dia. Kalau dia masih beranggapan seperti itu ya Allahu alam ya. Kalau memang dia mungkin ikut ulama yang yang dia yakini benar ya, apa boleh buat. Ya, dan di antara ulama-ulama sunnah pun ada ya. Begitu, bahkan itu pendapat Imam Abu Hanifah ya. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan boleh pakai duit. Ya. Nah, itu salafnya, dan ini pendapat sebagian ulama tabi'in. Ya, dan asatidz kita di Indonesia ini setahu saya yang berpendapat boleh itu Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Beliau kalau nggak salah kalau nggak merubah pendapat ya, beliau membolehkan mengeluarkan zakat fitri pakai duit. Ya, itu pernah dibahasnya juga dalam kitab Masail kalau nggak salah. Ya, nah, wallahu alam. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak sah pakai duit. Ya, wallahu alam. Nah, ada lagi? Silakan, Firman. Dengan beras panitia. Uang tadi. Nah, tadi diberikan beras oleh panitia untuk ini. Boleh atau tidak? Boleh, bahkan itu bagus seperti itu ya. Jadi sampaikan saja kepada para muzaki, para orang yang mau berzakat ya. Boleh zakat di Anwar pakai duit, tapi nanti panitia akan merubahnya menjadi beras, bagus. Panitianya dapat pahala. Jadi tapi jangan minta upah ya. Ya kalau bisa ya beramal soleh lah seperti itu ya Pak ya, beramal soleh panitia itu ya. Nah, jadi boleh, nggak masalah, bahkan bagus seperti itu. Karena sebagian orang kadang-kadang kan dia mau beli beras sendiri ya, repot sebagian orang ya. Jadi maunya instan ngasih duit, ya nggak masalah, terima tapi sampaikan, Pak nanti kami belikan beras ya. Oh iya sudah, ya. Dikasih duit misalnya 2 juta, ya kan, berasnya cuma 3 kilo, kan enak, susunya untuk kamu misalnya. Senang gitu ya. Nah, jadi boleh, nggak masalah, bagus seperti itu ya. Yang penting sampai ke orang mustahiknya itu dalam bentuk beras, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan? Silakan. Bagaimana dari apa yang itu? Ada acara hajat, acara ini apa adat? Itu menghargai tetangga. Karena acara itu bukan dari kajian Islam, misalnya kan? Nah, pokoknya kita sebagai tetangga itu wajib mendatangi atau gimana? Untuk menghormati gitu ya. Nah, atau kita apa hukumnya kita menghadiri kegiatan-kegiatan adat yang bisa dikatakan menyelisihi syariat? Ya, ketika Khadijah meninggal, pernah nggak Rasulullah mengumpulkan sahabat, ayo sahabat kita kumpul baca Yasin sama tahlilan hari ketiga sampai ke-7, ya, kemudian hari ke-40 ada nggak? Nggak ada. Jadi jelas ini adalah apa? Sifatnya ada. Tapi kita tanya sekarang, mereka melakukan itu untuk apa? Dapat pahala bukan? Jelas, karena baca Yasin, tahlil ya. Niatnya untuk dapat ibadah, pahala, kemudian pahalanya juga dikirimkan kepada si mayit, ya kan? Berarti ibadah. Sedangkan ibadah dalam Islam itu harus ada dalil. Ketika tidak ada berarti nggak boleh.
Tapi kalau siapa namanya sifat perayaannya bukan ibadah, hanya sekedar adat biasa, ya makan rumah baru. Dia beli rumah baru, dia makan. Ya makan itu ibadah atau bukan? Bukan, hal yang mubah. Ayo diundang makan, ya ke rumah, ngapa ini nih? Rumah baru biasa, makan aja kita. Nggak ada baca-bacaan, nggak ada itu. Boleh nggak? Boleh, silakan hadir. Ya silakan hadir, nggak masalah. Ya, apalagi intinya hal-hal yang mubah tidak ada bentuk ibadahnya maka boleh. Jadi kita lihat di situ, Pak. Ya, kalau dia bentuknya ini tujuannya untuk dia dapat pahala, maka kalau nggak ada dalil kita tidak boleh datang. Jangan nggak keenakan. Ya, tolak saja cuma dengan cara yang baik-baik. Ya, di undangan pertama mungkin mereka kesal, undangan kedua kita nggak datang masih kesal juga, undangan ketiga ya sudah mulai berkurang, yang keempat nggak diundang lagi, ya kan? Lama-lama nggak diundang. Coba saja kalau kita udah nggak hadir, nggak akan diundang lagi. Ya sudahlah, orang itu nggak datang, sudah tidak diundang lagi. Ya, cuma kalau yang sifatnya disyariatkan, kita tuh harusnya orang pertama yang hadir. Ya, ada gotong royong, ya sudah kita hadir, misalnya membersihkan masjid kita hadir. Ya seperti itu. Jadi ya nggak terlalu jauh kita ini dengan masyarakat. Ini sebagian kita kadang-kadang juga kurang baik bermuamalah. Ya, gara-gara seperti itu semua kegiatan yang ada di